Alhamdulillah, bismillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibadah iman wa kita lanjut ke bab 38 dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan judul babun. Bisa babunnya, bisa babu dimudofkan. Kalau babun berarti ini adalah bab, yaitu wujubu amrihi ahlahu wa auladahul mumayyazina wa sairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala. Jadi bab wajib memerintahkan perintahnya kepada keluarga. Di kitab lain tidak ada domirha, jadi wujubu, jadi wujubu amri ahlihi wa auladihil mumayyazina. Di bab wajib merintahkan kepada keluarganya dan anak-anak yang telah baligh, mumayyaz, yaitu bisa membedakan antara yang baik ya, dan yang batil. Itu mumayyaz ya. Udah dewasa, bukan dewasa tuh ya, anak-anak yang udah masa tamyiz ya, belum istilahnya ya, apa ya, tamyiz itu ya tadi anak yang bisa membedakan ya, membedakan mana yang baik dan yang buruk gitu. Wasairi man fi ra'iyatihi, dan seluruh orang yang ada dalam tanggungannya, pengurusannya, bi taatillahi ta'ala, itu wajib taat kepada Allah ta'ala. Wa nahihim, dan melarang mereka anil mukhalafati, dari menyalahi ya, perintah Allah Ta'ala atau menyalahi ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa ta'dibihim, dan mengajari mereka adab ta'dib ya. Wa man'ihim, dan melarang mereka minartikabi manhiyin anhu, dari melaksanakan apa yang dilarang darinya. Nah, ini judulnya juga ya, panjang ya, panjang-panjang di sini. Yang bagi anal abdil mukmini, wajib bagi seorang hamba yang beriman, anja muro ahlahu, memerintahkan kepada keluarganya, wa auladahu, dan anak-anaknya, wa saira ra'iyatihi minal abidi wal imai, dan seluruh yang ada dalam tanggung jawabnya, hamba, baik hamba maupun ya abid, itu hamba sahaya laki-laki, ima hamba sahaya perempuan. Bimtisali amrillahi, itu dengan melaksanakan perintah Allah, wazinabi nahihi, dan menjauhi larangannya. Wa an yakuma ala ta'dibihim wa tarbiyatihim, dia mesti melaksanakan ya, pendidikan mereka. Ta'dib itu nanti ada ta'dib, ada tarbiyah, ada ta'lim, banyak-banyak ya istilahnya, ada tadris. Nah, bukan tempatnya di sini untuk membahas luas juga ya perbedaan istilah tersebut. Nah, ta'dib, mendidik adab ya, ta'dib. Tarbiyah itu mengurus, sama mendidik kan ada tarbiyah itu. Ya. Nah, didik yang biasakan nantinya ya, membiasakan gitu. Wa jazrihim, dan mengingatkan mereka inda fi'li malayan bagi, ketika mereka mengerjakan apa yang tidak pantas. La ta'hudhu fi dzalika rahmatun fi dinillahi. Jadi kalau dalam hal itu jangan ada rasa belas kasihan atau karunya ya,
di dalam menegakkan agama Allah jangan ada perasaan rasa kasihan ya begitunya di silahnya dulangnya ya dulang antepnya lah da budak keneh antepnya can ngarti can kena kewajiban ya. Nah jadi la ta'hudu fi dzalika rafatun fi dinillahi wa la yamnahu laumatu laimin. Dan tidak bisa melarang mencegah dia laumatu laimin, celaan orang yang mencela. Wah, ya kan orang biarkan aja ya misalkannya nu mencela. Kalau dalam hak mah lempeng gitu ya. Tanggung jawab saya gitu, nah asup neraka mah didinya mau bisa nulungan gitu kan. Ya. Iya, baik. Dalam mendidik enggak boleh, enggak bisa gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Nah, dan perintahkanlah keluargamu bis-sholati untuk melaksanakan sholat wastabir 'alaiha dan bersabarlah atasnya. Nah di sini disebutkan ya'murullahu ibadahul mu'minina. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman ayyastan qadhu ahlihim, untuk menyelamatkan keluarganya min adzabillahi, an yastanqidhu ya istab ala yastabilu ayastanqidhu ahlihim min adzabillahi, menyelamatkan keluarganya dari siksa Allah. Dengan apa? Bi taatillahi, dengan taat kepada Allah. Wa an yasbiru ala fi'liha, dan untuk bersabar dalam melaksanakannya. Jadi sekali nitah tadi turut, dua kali nitah tadi turut, katilu kali nitah antep we. Dan diantep teh sabosannya. Lawan kitunya. Pusing lah. Pusing ya, sana. Wasbir itu, wasbir sabar dina. Sabar tina ngalaksanakeun eta teh. Jadi kontinu urang sabar tina menghadapi nyuruh ya kan, nyuruh salat. Abdi saya sering dengar ini, istri saya dengar ya, hampir tiap kali, sholat aja, sholatlah. Itu anak-anak itu terutama gitu. Jadi tiap hari itu, ya anak saya apa yang kecil, jadi sholatlah. Begitu ada dan sholatlah kan gitu ya. Jadi memang harus itu tiap hari itu. Kalau tidak sabar 1 hari, 2 hari, 3 hari, sudah mantap. Nah ini banyak anak-anak yang memang tidak dibiasakan ya. Harus terus sabar ya gitu ya, rewel sabar ulah nu ka di tengah lantai gitu. Nah kayak kan aya ketentuan aja ya. Kenapa? Dalam hadis ini ayat yang selanjutnya waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pokok kan ini ya, kita hidup ini kan dua saja, kalau tidak surga ya neraka. Supaya tidak masuk neraka nih, jaga kan diri dan keluarga dari api neraka. Jadi hakun alal muslimi, wajib atas seorang muslim an yu'allima ahlahu, untuk mengajari atau mengajarkan kepada keluarganya min jaujatihi, pada istrinya,
wa auladihi, anak-anaknya, wa dzawi qurabatihi, kerabat dekatnya, wa abidihi, hamba laki-lakinya, wa imaihi, hamba perempuannya. Ma faradallahu alaihim, dia mengajarkan apa yang difardukan oleh Allah kepada mereka, wa ma nahahum anhu, dan apa yang Allah larang. Liya'malu bi ta'atillahi, supaya mereka beramal dengan ketaatan pada Allah, atas dasar taat pada Allah. Wa yajtanibu ma'asiyallah, dan menjauhi kemaksiatan pada Allah, liyanju minan nari, supaya mereka selamat dari neraka. Ayatnya dua ya. Jadi wayan bagi an yakuna lahum fi dzalika qudwatun hasanatun, tapi mesti bagi mereka dalam hal itu qudwah hasanah, yang diikuti yang baik ya qudwah. Memang orang sok budak kena kan malikeun dari bapaknya nih. Ya, udah kena qudwah hasanah. Bayanju wa kadzalika, dia pun akan selamat kan, menyelamatkan keluarga di manena itu selamat. Saya kan begitu. Jika yang marane kebayanglah bapak mau neraka kan sampai begitu. Kayak jalan begitu aja. Sawafat tadi. Bareng-bareng enak ke izin. Wa yakunu qawluhu mutabiqan li fi'lihi, fayatamu bihi ahluhu minal khairi. Sehingga ucapannya itu sesuai dengan pekerjaannya atau amalnya sesuai dengan ucapannya, sehingga keluarganya mengikuti, menjadi itama ya, mengikuti, nuturkan kebaikannya. Selanjutnya itu ayat Quran 2, kemudian ayat hadis saja. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, Ahodal Hasan bin Aliyin tamrotan bin tamris sodakoti. Al Hasan ya, bin Ali radhiyallahu anhu mengambil satu biji korma dari korma sodakoh, korma zakat ya, korma zakat. Paja'alaha pihi, nah dia huapkeun lah ini ya, pas kitu tah pakola Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kah utahkeun namanya kah bahasa itu ya, kahin asa ada dua tuh, irmi biha, lemparkanlah, buang ya. Ya, jadi bahasa orang mana orang teman bahasa orang? Ya, bahasa Arab gitu. Ama alimta, apakah kamu tidak tahu anna la nakul sodakota, bahwa kita tidak makan sodakoh. Sodakoh adalah zakat. Jadi makan Hasan kota Ali ya, cucu incu, berarti harita Hasan masih kene budak itu. Maka di sini juga dalam riwayat, wa fi riwayatin anna la tahilu lana sodakotu, bahwa bagi kami ya, bagi kita zakat tidak halal. Dikhusus itu ya, di bagi Nabi dan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu diantaranya ini keluarga Nabi ya. Ini mah berlaku berarti kalian aja Habib gitu. Dan Habib gitu. Nah, ada di Istifta atau di mana di salah gitu ya. Keluarga Nabi itu berlaku tidak, atau hanya
sampai ya yang 5 tadi ada kan membatasi sih. Nah itu yang Syiah itu membatasi Ahlul Bait itu ya. Jadi ke siapa nih berlakunya ya terus memang ke keluarga Nabi bisa terus. Ya bisa ke ayeuna. Ya. Termasuk ke Habib para Habib gitu. Kalau betul-betul keluarga Nabi gitu ya. Ya. Turunan Nabi. Ya kan tidak mampuan gitu dari keluarga Nabi maka itu tidak boleh. Habais oke berarti tidak boleh. Wa qaluhu kahin kah itu yuqalu bi iskanil ho. Disukun ho dari kah wa yuqalu bi kasriha ma tanwin. Ada juga yang di kasroh dengan ditanwin jadi kahin. Kah. Wahya kalimatu jajrin lisobiyyi itu kalimat peringatan. Peringatan untuk ke anak larangan lisobiyyi anil mustaqdarati dari hal yang dipandang kotor atau hal yang tidak boleh. Wa kanal Hasanu sobiyan, waktu itu anak Hasan masih anak-anak sobiyan. Fikul hadisnya apa? Wujubu riayatil insani li ahlihi wa banihi wa man hum tahta taujihihi. Wajib ya manusia menjaga kepada keluarganya dan anak-anaknya dan orang yang ada dalam bimbingannya, taujih. Wa manihim minal muharramati ma'a bayani dalili dalika dan melarang mereka dari hal-hal yang diharapkan karena adanya dalil, penjelasan dalil hal itu. Karena dalilnya tidak diboleh, diharamkan, maka harus dijelaskan ke anak-anak. Tahrimus sodakoti wal jakati. Nah, di sini juga haramnya sodako dan zakat ala Nabi. Sodako boleh kan ya, hadiah. Nah, zakat itu tidak boleh ala Nabi wa alihi. Wa muqabilu dzalika, kembalikan dari hal itu, faqad ahala lahum humusul humus ya minal gonaim yang 1/5 dari gonimah. Kalau rampasan perang boleh kan dalam Qur'annya. Nah, jadi yang 1/5-nya itu untuk Nabi, oleh Nabi juga nanti dibagi-bagi juga katanya. As-shadaqatu tudfa'u lil imam. Nah, sedekah zakat itu diserahkan pada imam. Jadi kan ke Nabi ya, Nabi kan tidak memakannya, tapi tetap diserahkan kepada Nabi sebagai imam. Kita ke jamiah diserahkan itu. Soalnya nanti ada mana yang diserahkan masuk seluruh ya. Itu tapi di sini fikihnya as-shadaqatu tudfa'u lil imam. Jawaju idholis sibyanil masajida. Nah, boleh memasukkan atau mengajak anak-anak ke masjid. Wa ta'dibuhum bima yanfa'uhum, mengajari mereka apa yang bermanfaat bagi mereka. Faman dan melarang mereka mimma yaduruhum, dari apa yang memudaratkan mereka. Wa min tanawulil muharramati, dan dari mereka memakan atau mengerjakan yang diharamkan. Wa in kanu ghairu mukallafina, walaupun mereka belum mukallaf. Untuk apa? Liyatadarrabu ala dzalika, supaya membiasakan ya. Supaya mereka biasa ya
dari kecil. Orang ngomong gitunya ngadidik budak. Istihbabul i'lami bis sababin nahyi wal jazri. Itu dibolehkannya, mustahabnya, lebih dipincain memberitahukan kan sebab dilarang dan diingatkan, peringatan, larangan dan peringatan. Jawaju muhotobati man la yumayyizu atau yamizu. Boleh berlangsung ya, muhotob itu berbicara langsung pada yang anak yang belum dewasa atau belum tamyiz. Liqasdi isma'i man yumayyizu atau yamizu. Tamyiz yumayyizu dengan maksud memperdengarkan bagi yang sudah dewasa atau sudah tamyiz, bisa membedakan. Jadi tunggu itu kan pasti ada yang lain juga gitu ya, ngajari kepada yang lain. Istihbabu istihdamil labdil ma'kulil muhotobi. Istihbab disukainya menggunakan lapad yang dapat dipahami oleh muhotob ya. Li'annahu min babi hadis sunasa ala qadri uku lihim. Ada karena dari segi bab hadis sunas, ada hadis ya, berbicara pada manusia ala qadri ukulihim, sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan pemahaman mereka ya, tong luhur-luhur teh lah. Kayak ceramah kayak tip-tip gitulah gua. Sepratip lu gaya aja. Bari di kampung gitu, di lembur. Aplikasi ya. Oh, nah gitu. Konstruktif. Nyantai biasa aja. Kamu lamun bisa bahasa orang lembur aja. Penyesuaian. Wa Nabi Habsin Umar bin Abi Salamata Abdullah bin Abdul Asadi, dan dari Habs dan dari Abi Habs ya. Umar bin Abu Salamah, yaitu Abdullah bin Abdul Asad. Ini Robi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kola, dia itu adalah anak tiri ya, terjemahnya Robi teh. Umi Salamah biasanya. Kan anaknya bener. Anak tiri. Kuntu gulaman. Aku gulam, ini gulam anak muda ya. Fi hujri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengurusan ya, ada di terjemah pangkuan ya, pengurusan Rasul. Asuhan Rasulullah SAW. Wa kana yadi tatisu pisobhati. Dan tanganku ketika makan berputar di seluruh penjuru piring. Wah, biasa itu ya. Segala gitu ya. Budak gitu ya. Nah, terus faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW berkata padaku, ya gulam, hai anak, samillah ta'ala. Nah, ini ngajari ya. Nah, ini hadis tentang dek makan maca bismillah, samillah ta'ala. Jadi kalau budak ngajari gitu. Tau diantep budak teh. Ya. Jadi tetap aku kudu teh budak ku kanca. Hei, tangan kanan. Ya. Wa kul bi yaminika. Makan dengan tangan
kananmu. Jadi maksudnya itu kan hareupeun ulah nyolongkol hareupeun. Nah di sini kan ini wa kul mimma yalika, makan yang ada di depanmu. Pas di depan orang sambal kan kontek-kontek kumaha aja. Nah deh sambal gitu. Jangan mau dikurilingkan gitu tehnya. Oh, lawan dono ya. Salah satunya. Daripada sambal kulit. Atau sodorkeun cing arti karunya urus eta nyoelan sambal we watir. Sadarkeun ieu kekeuk daging sorangan. Nah ini makanya hadis ini gimana konteks sekarang ya. Tadi ada di puir ya. Dan saya tambah sana kan sambal gua. Ya, kita respect mah gitu. Kudu ngerti itu. Orang segala tuh ya. Ngerti mau deketnya. Oke, terus apa nih? Ayo lanjutnya kan ya. Oh iya. Famajalatil kati mati ba'du. Maka pamajalatil kati mati ba'du. Maka setelah itu menjadi kebiasaanku. Ya. Jadi maka senantiasa dan senantiasa itu menjadi cara makanku. Jadi makanmu. Jadi sekali langsung ini hebat tuh ya. Nerap. Ya. Diaplikasikan mas data. Jadi asalnya tatisu itu taduru pinawahi sobhah. Dari ya terus dipapai gitu ya. Dipapai. Nah, wujubu tarbiyatil auladi. Wajib mendidik anak ala adabil Islam, atas adab. Nah, jadi takdib itu kan adab ya. Jadi ada orang yang mengajarkan atau membuat tahapan-tahapan pendidikan anak. Kalau yang membandingkan di Jepang mah di Jepang katanya, di Jepang itu anak-anak kecil mah dititah ngapalkeun di TK di RA musim diulangnya tingkat RA kudu bahasa Inggris gitu malah bahasa misalkan matematika tapi dibiasakan disiplin kan mereka kan dibiasakan cara makan ngantri kumaha kan ya itu takdib mas bener. Jadi anak-anak pada kudu talar-talar itu aja. Wah kudu ngapalkeun misalkan. Jadi yang kebiasaan adab ya kebiasaan. Ya, kalau mau ada ya pengajaran itu dalam koridor permainan karena pada dasarnya anak itu suka bermain. Nah, jadi wajib nih fil akli was surbi wan naumi ila lahir dan sebagainya, baik dalam cara makan, cara minum, cara tidur dan sebagainya. Min adabi ta'am fil Islam. Nah, di antara adab makan dalam Islam tasmiyatullahi. Nah, mengucapkan nama Allah. Al-aqlu bil yamin. Makan dengan tangan kanan. Dua anak aduh. Ya kan segala. Kerupuk ya, namanya kerupuk. Ya, segala. Ulah. Ya. Anjakula min jihatihi, makan yang ada di depannya. Wala yahudi to'ama min jihati man yakulu mahu. Nah ini maksudnya, janganlah mengambil makanan dari arah orang yang makan bersamanya tadi. Harapan batu coklat gitu maksudnya. Harapan itu di rongkong dicoklat. Ya, pantai berisi di orang tuh menang ngarongkong kayaknya. Nah, itu minta aja panggilkeun. Tak sodorkeun urang singati. Tuh ieu disumputkeun. Karo ya. Gimana saya jangan. Ini jangan. Saya makan apa? Itu bahasa. Istijabatu sahabati. Nah, ini istijabah. Istijabah itu respon ya.
respon sahabat li taujihin Nabi SAW terhadap arahan Nabi SAW, ya, wasabatihim ala hadihi, dan tetap ya mereka atas petunjuknya. Bisa kali tenera parasnya. Jadi wafihi padilah, maka di dalamnya ada keutamaan li Umar bin Abi Salamah. Umar anak Abu Salamah. Apa limtisalihi amro Rasulillah SAW, karena melaksanakannya dia terhadap perintah Rasulullah SAW. Wa muwadobatihi, dan terus-terusan muwadobah, membiasakan diri ala muqtadahu, atas yang dituntut, wasabatihi ala sunnah, dan tetap atas sunnah. Nah gitu cara-cara kata ya tadi bismillah, terus ke kanan tidak mengambil yang tengah rokok itu muter ya cokot kayak gitu kan. Kita harus membayangkan cara makan Arab rumah kayaknya kan, nggak bayangkan tentang lain-lain, nggak bayangkan bahwa teh kumaha kan gitu ya. Beda kayaknya. Ya makanya itu kematannya. Wa Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, ini hadis yang masyhur ya. Kulukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dipinta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ayo tanu jadi kudu orang ngadidik anaknya ya. Wal imamu ra'in, dan imam itu adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan dipinta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Nah, berat ya. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, seorang laki-laki, seorang suami, ra'in, pemimpin, fi ahlihi, pada keluarganya, wa mas'ulun, dan akan ditanya an ra'iyatihi, atas kepemimpinannya. Wal mar'atu, seorang perempuan, seorang istri, ra'iyatun, menjadi pemimpin, fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Jadi rumah itu milik suaminya. Fi zawji zawtiha. Aku hadis itu gitu. Di rumah itu milik suami. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan dipinta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal khadimu, nah, ini juga kan khadim, pembantu, ra'in fi mali sayyidihi, dia juga pemimpin, bertanggung jawab ya, fi mali sayyidihi, pada harta majikannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, sama, dia juga akan ditanya tentang kepemimpinannya, harta. Wa kullukum ra'in, berkuat lagi, setiap kalian adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dipinta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya, ya, termasuk kita terhadap diri kita ya. Nah, ini udah jelas saja kepemimpinan itu ya. Wa an Amr ibn Su'aibin an abihi an jaddihi, dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya, muru awladakum bis sholati, perintahkanlah anak-anak kalian melaksanakan sholat, wahum abna'u sab'i sinina,
Sedangkan mereka berusia 7 tahun. Artinya ini batas lain kudu 7 tahun lain genep tahun menang kan tuh. Jadinya 5 tahun, 4 tahun. 5 setengah bulan ini 7 tahun deh. Tapi kira sedih. Wadribuhum 'alaiha. Pukulah mereka wahum abna'u asrin. Ketika mereka sudah mencapai 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madoji'i. Ini kebiasaan sama dari kita juga ya. Dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidur. Jadi pisahkan dah. Disapih. Jadi hadis ini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan sahih li ghairihi, ada yang hasan ya. Kesimpulan ini panjang ya, tapi kesimpulannya wa'alal jumlati, jadi setelah dibahas ya atas semuanya fal hadisu sahihun, dari hadis ini adalah sahih bisawahidihi wa turuqihi, berdasarkan sawahid jalan yang lain ya, dari sahabat yang lain ya, dan jalan sanad-sanadnya kumpul-kumpulkan menjadi sahih ya. Sedihnya tadi jadi sahih li ghairihi, sahih karena yang lainnya ya, dikuatkan. Walilhamdu wal minnah wal islami was sunnah. Nah, kita ke hadisnya, fikul hadisnya. Awalu ma yu'allimu tibla ba'da tauhidi minal umuril amaliyah fil Islam huwa as-salat. Awal yang diajarkan kepada anak ya, ba'da tauhid, setelah tauhid, dari urusan amaliyah dalam Islam adalah salat. Tauhid kemudian salat pokok. Tetap memang orang tua pasti anak kamanapun kade tong poho salat kan gitu ya, salat kade. Yang bagi alal abai, itu wajib bagi orang tua bapak ya, ta'widul abnai ala salat, melatih membiasakan anak untuk salat. Tadi salat can balik gitu nya, salat ya. Wa ta'limihim wa ta'limuhum, mengajari mereka ahkamaha, hukumnya. Saya ingat dulu diajarkan ke orang tua, ke bapak, ke tokoh gitu ya, ke tokoh itu agak diluruskan ya gitu. Channel kumaha saya itu. Di sana ada ya seorang tokoh mas bertamu, cacing sesuatu cacing, termasuk cara duduk ya, cara duduk diajari, dibenarkan, diluruskan ya. Wa adabah, dan adabnya kama naqal Bagawiyu, sebagaimana Al-Bagawi telah menukil dalam kitab Syarah Sunnah Anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i ini, al-abai wal ummahati, wajib bagi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, orang tua ya, an yu'addibu auladahum, untuk mengajari anak-anak mereka, wa yu'allimuhum thaharata was salata, mengajari mereka thaharah dan salat, wa yadribuhum ala dzalika in aqalu, dan memukul mereka ya, ala dzalika maksudnya kalau tidak melakukannya apabila mereka sudah berakal, ngerti. Pawanih talama awhado awistakmala homsa asrota sanatan lazimahul fardu. Nah, kalau dia sudah ihtilam atau head
atau mencapai usia 15 tahun, wajib melaksanakan keparduan. Yang fardu wajib itu buat ya. Ini katanya. Wadarbu wasilatun tarbawiyatun. Memukul itu adalah wasilah pendidikan. Bihosotin, khususnya idza tarattaba alaihi manfaatun au daf'u mafsadatin, berakibat baginya hal yang bermanfaat atau menolak mafsadat. Ta'ti wa'dal wa'di wal irsadi, tentunya setelah nasihat dan petunjuk kumaha hesewae ya. Kalau saya mah pula ke sewe banjur gitu, banjur hese hudang ya banjur kan gitu nya. Kenapa urang teh kan kata orang Anda sekarang kan wah anakku tuh jangan sampai ada kekerasan gitu. Masalahnya kalau orang asup neraka kemana kan gitu. Ente gitu mau bisa. Mau aku nanti ngomong, wah saya tahu mau bisa tahu jawab kan. Setan wae di lulubaran. Teng marah orang, setan wae berlepas diri ketika manusia kan ittabaru alladzina tubi'u min alladzina tabau. Ketika orang yang diikuti itu tabaru itu lulubarannya makanan berturut ka urang meleguk mana kan gitu. Ya mau itu kan gitu ya. Jadi setan ge kan dalam Quran lulubaran Pak, lulubaran itu berlepas diri tong nanggung siksa mana aing geus 1000 gitu ya. Masalah ini kan urusannya dengan ancaman dari Allah. Makanya kita wajib itu. Nah, makanya di sini wayan bagi ayakuna darbu ta'dibin wero mubarrih. Mukul itu mukul pendidikan, lain mukul yang melukai gitu kan. Jadi kebiasaan di satu daerah contoh Cina kan belakang tongeng itu kan bujur kan di sukunya cepet bujur kan ya mulu itu cepet ulah sirah juga tanggal betara ya itu bekas budak kan bisa jadi ingat kemudian jadi tanda kutip bisa dendam kan dia ngegores ditapol ke mama hidungnya. Jadi gimana aja ya memukul ya. Walaupun ahli-ahli pendidikan sekarang menentang gitu ya. Menentang, bahkan kemarin kan sempat dilarang gitu ya. Memukul. Jadi memukul yang pendidikan gitu ya, ngadidik. Ya, mendidik kamunya ku halu. Kalau ditinju panona ditinju irungna wah gitu. Eta mah tulin ngadidik ya, nyiksa. Keselam. Nah, maka ya pokoknya yang bisa anak jerak aja gitu ya, nurut gitu ya. Misalnya walaupun kepecut ya. Tidak berkasnya keselamatan. Wa anahu yajtanibul wajha, dan itu menjauhi wajah ya. Tidak boleh kan. Secara umum itu bisa nih. Hukuman dan jadi kokoh. Alal abai syanatu auladihim. Nah, wajib bagi orang tua syanatu auladihim, menjaga melindungi anak-anak mereka. Mimma qad yusirul fitnata fi nufusihim, dari apa yang bisa mendatangkan fitnah pada diri-diri mereka. Walidzalika yan bagi an yufassila baduhum ala badin fil madoji. Pas itu mesti memisahkan mereka ya atas yang lain di tempat tidur, dipisah.
Sinu tamjid wa ta'lim asabiatu. Wah, usia tamjid, taklim, tamjid itu bisa membedakan antara yang baik dan yang baik dan yang salah, yang buruk dan yang baik dan yang buruk ya. Yang benar salah. Baik dan yang benar. Asabiah itu usia 7 tahun. Atau tergantung psikologi perkembangan di suatu daerah. Belakang bisa dia di bawah 7 tahun ini. Wa sinul murahaqatil mubakkirah yubda'u fil asirah, atau usia puber atau mulai dewasa ya, itu dimulai pada usia 10 tahun. Balik gitu. Nah, likulli marhalatin min marohilil insani koso isu. Bagi tiap marhalah ya, atau fase kehidupan dari fase manusia itu ada kekhususan tumayyijuha wa tastaqilu biha, yang membedakan ya, atau terbebas darinya. Itu masing-masing ayah memang ini ahli psikologi kan. Jadi ayah masa adolesen, misalnya masa puber, masa itu beda-beda budak tuh. Jadi makanya repot itu kalau anak udah kelas 3 sanawiyah mulai. Kelas 3 aliyah atau mualimin kelas 1 2 mulai itu. Entah ribu orang tua tuh deh. Sekolah lagi ribu nih, masa-masa apa? Nah cenah belakang sanawiyah mah bagus misalkan, atau dibalik ke sanawiyah bawang misalkan jadi bagus, atau justru rata-rata ke sana yang bagus pas tingkat SLTA bawang misalkan, karena pergaulan anak masa-masa wah ngatak istilah wastobir aliyah teh ku sabar teh kitu. Budak abur-aburan ulin kemana gitu nya, kalau teh kudu wayahna terus kudu sabar ngingetan nya. Udah si antep musta'ak nah gitu ya istilahnya. Musta'ak. Ya. Musta'ak masa-masana memang ini. Ya. Makanya bagi para pendidik itu ya paham, itu harus paham, harus tahu ya situasi kondisi anak seperti itu. Nah, qala al-Baghawi fi Syarh Sunnah, kata al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah ya, wa fil hadisi, dalam hadis ini dalilun, jadi dalil ala anna sholata sobiyi badama aqala sahihatan, sesungguhnya sholatnya anak setelah berakal itu sah. Qala al-Tabi al-Baghdadi fil kifayati, kata al-Khatib, bukan al-Tabi, al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab al-Kifayah, wal amru bis salat wa darbu alaiha inama huwa ala wajhir riyadati, memerintahkan untuk salat dan memukulnya itu atas dasar riyadoh, pembiasaan. Riyadoh olahraga kan, pembiasaan maksud disini. La ala wajhil wujub, bukan atas wajib. Belum dewasa, belum ihtilam tadi wajib. Biasa di kita usia 15 tahun aja pernah kasih di SMP ke sekolah ini saya. SD ke ayahnya kelas genap. Hadis terakhir wa an Abi apa nih? Surayyata Sabroh ibni Ma'badin al-Juhaniyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimus sabiyas sholata li sab'i sinina. Nah ini ya kan hadis penguatnya, ajarilah anak-anak melaksanakan sholat ketika 7 tahun. Qadribu aliha ibna asri sinina, pukullah
mereka alaiha itu maksudnya atas kalau meninggalkan sholat ketika usia 10 tahun. Hadisun hasanun rahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dapat di Abu Daud mah murus sabiya bi salat idza balagu sab'a sinina. Artinya lain ukur ini batasan apa akhirnya? Batas maksimal ya. Can salat wae gitu nya. Karentah keur geus biasakeun budaknya halus we. Ulah budak kali kedep tahun tawakal mah itu salat. Ya. Kalau udah biasa lebih bagus ya. Lihat kaki mas, pukul detik. Jadi 10 tahun yang di bengel menanu 70 tahun. 7 tahun teh can salat wae. Baik, demikian. Suka tidak setengah jam lebihnya. Alhamdulillah kita sudah membahas bab 38. Insyaallah ke depan kita bahas bab 39, hakul jari, hak tetangga. Nah, ini ya. Wal wasiatu bihi, dan wasiat bihi terhadapnya. Kumaha cenah? Ya, tetangga. Turhun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.